Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya dengan NIM 241030410809. Di sini saya mau mempresentasikan tugas project yaitu sistem peminjaman ruang kampus. Ini kita membuat website kayak peminjaman ruang kampus gitu, dan peminjaman ruang kampus secara online dan progresnya yang mudah dan transparan. Jadi awal kita di bagian atas ini terdapat menu login dan daftar. Di bagian tengah ini terdapat dua tombol utama, yaitu daftar sekarang bagi pengguna baru masuk, bagi pengguna yang sudah memiliki akun. Berhubung saya belum membuat belum memiliki akun, kita daftar terlebih dahulu. Kita masuk sebagai user, kita belum memiliki akun, jadi kita buat dulu. Misal kita namanya Chandra, kayak gini. Nah, status kita mahasiswa, harusnya kita memilih sebagai mahasiswa. Nomor HP seperti ini. Password minimal 6 karakter ya. Dikonfirmasi password juga. Terus kita daftar. Nah, kalau misal ada notifikasi seperti ini, berarti sudah bisa masuk. Kita kembali lagi. Jadi kita pakai email ini, langsung masukin passwordnya. Nah, jadi tampilan dashboardnya seperti ini. Ini adalah halaman dashboard pengguna user. Dan ini nama saya Chandra sebagai mahasiswa. Pada halaman ini pengguna dapat melihat ringkasan aktivitas peminjaman. Jadi kita bisa mengajukan peminjaman di sini di form peminjaman, dan ini statusnya, dan ini riwayatnya. Misal kita mau mengajukan peminjaman ruang, di sini juga bisa, diklik di sini juga bisa. Jadi kita misal milih contoh milih ruang seminar di sini. Keperluannya ya seminar. Misal ini tanggal peminjamannya tanggal 23. Jam mulainya jam 9 sekian. Selesai mungkin jam 11. Jam 11 lah kira-kira. Nah, jumlah peserta misal 40-an. Kita ajukan peminjaman. Nah, di sini sudah masuk di status peminjaman, berarti ini bisa dilihat dari admin. Jadi adminnya itu bisa melihat kita itu disetujui apa tidak. Misal kita ini deh, kita logout, kita masuk ke admin. Nah, jadi di sini ada nama saya tadi. Saya minjam di ruang seminar B1 tanggal segini, jam segini. Nah, ini statusnya masih menunggu ya. Jadi ini data ruangnya, nama-nama data ruang. Nah, ini apakah kita menyetujui apa tidak, karena
di sini tidak ada orang yang meminjam sama ruangan seperti kita ya intinya kayak apa, nggak ada yang minjem lah, yang minjem saya aja ya. Jadi kita keputusannya disetujui. Catatan misal gini, harap jaga kebersihan. Berarti di balik di user tadi berarti sudah disetujui sama admin. Nah, ini ada laporan peminjamannya juga. Nah, di sini ada nama saya. Misal kalau ada nama orang lain gitu minjem ruangan yang sama, itu berarti orang lainnya tuh harus ditolak karena sudah dipinjam sama si Chandra duluan, misal gitu. Ya, kurang lebih dashboard adminnya itu seperti ini. Jadi untuk penjelasan presentasi saya, kita lanjut ke bagian bahasa pemrogramannya di VS Code. Saya jelaskan. Oke, selanjutnya kita di bagian bahasa pemrograman VS Code. Jadi ini bagian codingan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya. Ini bagian adminnya dashboard PHP. Jadi pertama-tama di sini ada check role admin, dan ini fungsinya memastikan hanya admin yang dapat mengakses halaman dashboard, dan jika bukan admin pengguna akan ditolak atau dialihkan. Seterusnya di sini ada total ruang statistik. Jadi fungsinya itu menghitung jumlah data dari database untuk ditampilkan pada dashboard seperti total ruang, total pengguna, total peminjaman, peminjaman yang menunggu, yang disetujui dan ditolak. Terus mengambil data peminjaman terbaru. Ya, jadi ini fungsinya kayak mengambil 5 data peminjaman terbaru dari database, dan data yang ditampilkan meliputi nama peminjam, ruang, tanggal, jam, dan status. Seterusnya ada DV class. Nah, jadi ini fungsinya menampilkan informasi statistik dalam bentuk kartu atau agar admin dapat melihat kondisi sistem secara cepat. Contohnya kayak total ruangan, total pengguna, total peminjaman, atau disetujui, ditolak, atau menunggu. Nah, selanjutnya kita di class table. Nah, jadi di table class ini fungsinya menampilkan daftar peminjaman terbaru yang telah dilakukan oleh pengguna, dan admin dapat melihat informasi penting tanpa membuka data satu persatu. Oke, selanjutnya kita di data ruang. Nah, data ruang ini yang pertama ini check role admin. Fungsinya memastikan hanya admin yang dapat mengakses halaman data ruang. Seterusnya ruang list, yaitu fungsinya ini mengambil seluruh data ruang dari database. Data diurutkan berdasarkan nama ruang agar lebih mudah dicari. Selanjutnya kita di
Nah, Arif ini kayak fungsinya digunakan untuk menambahkan data ruang baru ke dalam sistem. Oke, selanjutnya, misalnya kita di edit ruang, edit ruang. Jadi pertama-tama selanjutnya kita dihapus ruang. Jadi di sini ya seperti tadi, kayak ini fungsinya memastikan hanya admin yang dapat menghapus data ruang. Terus di sini juga fungsinya mengambil ID ruang yang dipilih dari URL. Dan ID digunakan untuk menentukan ruang mana yang akan dihapus. Seterusnya, kelola user. Nah, di bagian ini ya fungsinya mengecek apakah admin menekan tombol hapus, dan jika ya, sistem akan mengambil ID pengguna yang dipilih. Terus selanjutnya, saya di ini ID hapus. Nah, fungsinya ini mencegah admin menghapus akun miliknya sendiri. Jika admin mencoba menghapus akunnya sendiri, sistem akan menampilkan pesan peringatan. Ya, lebih seperti itu. Terus di laporan juga. Nah, selanjutnya kita di bagian usernya. Jadi di sini ya ini seperti awal-awal, ini fungsinya user ini kayak memastikan hanya mahasiswa dan dosen yang dapat membatalkan peminjaman. Terus yang ini ID ini sama user ID ini berfungsi untuk mengambil ID peminjaman yang akan dibatalkan, mengambil ID pengguna yang sedang login. Nah, terus ini di bawahnya fungsinya memastikan ID peminjaman valid, dan jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke halaman status peminjaman. Nah, di sini terus ada update peminjaman. Jadi fungsinya ini mengubah status peminjaman menjadi dibatalkan. Ini dapat dilakukan jika peminjaman milik pengguna yang sedang login, status peminjaman masih menunggu, atau jika sudah disetujui atau ditolak, peminjaman tidak dapat dibatalkan. Seterusnya kita ke dashboard. Jadi dashboard ini kita tampilan dashboard. Ya sama seperti tadi lah fungsinya, cuman beda penjelasan. Jadi ini yang total peminjaman ini fungsinya mengambil jumlah peminjaman milik pengguna yang sedang login, meliputi total peminjaman, menunggu setujui atau ditolak. Terus ya di bagian DV class ini fungsinya menampilkan ringkasan jumlah peminjaman dalam bentuk kartu agar pengguna dapat melihat status pengajuannya dengan cepat. Nah, selanjutnya kita di bagian from peminjaman. Jadi kita ya ini pertama-tama kita fungsinya memastikan hanya mahasiswa dan dosen yang dapat mengakses halaman from peminjaman. Terus yang di bawahnya ruang list. Ini fungsinya mengambil data ruang yang berstatus tersedia dari database. Hanya ruang yang masih bisa dipinjam yang akan ditampilkan. Terus selanjutnya kita di status peminjaman. Status peminjaman PHP ini pertama-tama ya di sini fungsinya memastikan hanya mahasiswa dan dosen yang dapat mengakses halaman status peminjaman. Dan di sini
Di bagian ini fungsinya mengambil data peminjaman milik pengguna yang sedang login, hanya menampilkan peminjaman dengan status menunggu dan disetujui. Terus yang bagian DV. Jadi di sini fungsinya menampilkan setiap data peminjaman dalam bentuk kartu. Informasi yang ditampilkan meliputi nama ruang, lokasi, keperluan, tanggal, jam, dan jumlah peserta. Nah, jadi terus yang bagian sini yang batal peminjaman itu fungsinya digunakan untuk membatalkan pengajuan yang masih berstatus menunggu. Jika sudah disetujui, tombol ini tidak akan ditampilkan. Jadi kurang lebih seperti ini penjelasannya. Oke. Ya, demikian presentasi dari saya mengenai sistem monitoring peminjaman ruang kampus yang telah saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada pengurangan dalam menjelaskan dan ada salah kata. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.